Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Pertama, Medco di hari Jumat minggu lalu itu menguat tipis 0,82% ke harga 1225. Secara teknikal ini bagus. Kenapa? Karena dia masih mempertahankan area support. Area support di mana? Di sekitaran 1200 sampai 11 berapa nih? 1165. Ya, masih oke nggak? Masih oke. Kenapa? Nih, bayangin Bapak Ibu 3 hari beruntun oil itu turun 7%, 2% tambah 3%, artinya hampir 13% turunannya ya. Tambah koma-koma di belakang itu. Dan Medco bertahan. Coba kita lihat broker summary-nya, netral masih ya, ada yang jual, ada yang beli juga asing. Kita tarik seminggu 8 sampai 12 Juni. Akumulasi dikit dan Bapak Ibu lihat top bayarnya tuh BK, RX, OD, TP, DH. Ya broker-broker asing juga. Dan kembali lagi ke chat, harusnya ini aman. Ya tinggal simple Bapak Ibu ingat minggu kemarin itu swing low, kalau jebol ya dead cat bond. Buang aja. Mungkin cut loss-nya ya di sekitaran harga sekarang ya cut loss-nya di bawah 1160 kan. Ya 1145 lah, 6%. Targetnya kemana nih? Terdekat itu 1350. Resisten yang cukup kuat. Setelah itu ke berapa? 1550. Nah, kayak gitu aja. Ikutin untuk Medco ya. Jadi itu aja untuk Medco. Coba lihat time frame weekly-nya seperti apa minggu lalu. Doji oke lah. Masih nih mempertahankan support nih 1200 tuh. Dulunya resisten jadi support, naik retest. Ini retest pertama kalinya setelah dia naik tinggi. Harusnya ada swing atas lah. Artinya ada peluang ke berapa? 1350. Mudah-mudahan ya jalan. Pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 1165, 1170. Dan disclaimer, kembali keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Itu aja untuk Medco. Lanjut kita ke Elsa, ditutup menguat 3,33% ke harga 620. Saat ini supportnya pakai berapa? Tetap pakai minggu lalu. Berapa? 550, 560. Sekarang itu dia udah breakout ya. Menurut saya ini udah breakout. 600 nih resistennya. Nah, ada support minor di 600. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik ya. Tapi kondisi sekarang ya 600, 590 itu bisa jadi sandaran support minor. Tapi tetap pakai support kuatnya 550 atau 55 ya 550 ya. Next resisten di berapa? 700. Ini dulu support kuat jadi resisten kuat. Nah, jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit malah kesempatan Bapak Ibu ambil. Kembali lagi nih ke oil. Oil turun hampir 13%. Oil turun hampir 13%. Tapi ELSA 3 hari malah naik terus. Nah, itu kan bisa jadi sandaran. Ya tapi tetap kita harus punya pegangan juga. Kalau indikatornya memberikan sinyal naik, MACD ini mau golden cross arah atas. Kalau dia belok arah jebol 550 ya buang. Lumayan dalam ya katos. Iya dalam 11%. Target minimal sama aja 11 sampai 12%. Nah, jadi kalau ada koreksi-koreksi sedikit, kalau Bapak Ibu tertarik itu malah kesempatan bisa beli. Biar kenapa belinya pas merah-merah? Biar lossnya lebih kecil. Itu aja. Kalau Bapak Ibu siap lossnya 11%, 12% ya beli aja harga sekarang. Dengan target reward 13% minimal. Kalau menurut saya 1-2 minggu ke depan kalau memang ISG bullish ke atas dia. Paling nggak 700 disentuh ya. Elsa itu. Lanjut Pegas. Pegas minggu kemarin itu bisa jadi sandaran. Artinya berapa? 1400 support. Jangan jebol. Kalau itu jebol udahlah. Targetnya kemana? Kondisi sekarang langsung 1700 kita tarik. Langsung nutup gap. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit kesempatan beli. Ya menurut saya minggu ini koreksi terakhirnya kalau memang mau naik. Nah gitu ya. Tapi ini disclaimer. Ya skenario terburuk jebol. Support. Exit. Itu aja. Artinya supportnya pakai berapa? 1400. Cicil belilah. Kalau hari ini ada koreksi yang cukup dalam itu menarik kesempatan beli. Ya. Itu aja. Untuk Pegas. PGO. PGO bagus Bapak Ibu. Sudah membentuk higher high higher low. Dan dia hari Jumat itu bisa nge-break. Akhirnya 850-nya mudah-mudahan ini valid, tapi menurut saya sih bisa masih koreksi lah. Supportnya pakai berapa? Tetap pakai 780 ya, tergantung Bapak Ibu lah ya.
pakai supportnya 780, jangan jebol. Kalau jebol jelek. Kalau menurut saya PGO kalaupun false breakout, kalau memang mau ke atas bullish, tetap naik lagi habis itu dia. Target selanjutnya itu 950 1000. Adalah upset 10 sampai 15% masih. Koreksi-koreksi dikit ambil kesempatan. Mau pakai stop loss ya boleh juga, stop loss aja kalau jebol 840. Kalau mau pakai Eversdown aja di 800 790 PGO. Itu ya target kalau memang bullish ISG 950 1000 PGO. MDKA ini juga menarik, apalagi kalau minggu ini ya. Kita targetnya minggu ini kalau dia bisa nge-break 2800, siap-siap bullish. Siap-siap bullish. Target minimal upsetnya itu 3000. Adalah upset 20%, 3500. Nggak harus minggu ini, minggu depan kah dia nge-break 2800, 2900 arah 3500 ya MDKA. Tapi ini disclaimer, boleh cicil dulu, silakan pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan misalnya di bawah 2300, atau ya terserah Bapak Ibu lah bagaimana sendiri ya untuk MDKA. Lanjut MBMA belum naik banyak Bapak Ibu, boleh dipertimbangkan beli ya, boleh. Coba kita lihat dulu broker samarinya. Full akumulasi 12 Juni. Coba tarik lagi 8 sampai 12 Juni. Akumulasi. Lihat corporate actionnya. Ada RUPS tanggal 23 Juni. Masih jauh. Sama dengan MDK kalau nggak salah ya. Udahlah. Kalau memang sentimen bagus RUPS nanti. Ini support. Risk reward. Simple. Nih. Yang nggak simple tuh kita nggak mau cut loss pas nggak sesuai harapan. Dalam ya cut lossnya. Cut lossnya. Ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Ya cut lossnya di bawah 430. Kalau ada koreksi-koreksi dikit boleh ambil nih, atau buy on breakout kalau dia tembus 500 juga boleh. Targetnya masih jauh ya. Iya jauh. 600 minimal. Upsetnya 20% sampai 25%. Tapi ini disclaimer ya. MBMA. Lanjut emas. Emas support. Harus rebound, harus. Supportnya pakai 6000 terlalu jauh. Pakai 6800 saja jebol itu exit aja lah. Ya nggak usah muluk-muluk kita. Jebol 6800 jual, target 8000. Target 8000, lewat itu 10000 ya. Siap-siap Bapak Ibu. Emas kalau mau masuk indeks GDX atau GDXJ. Apa itu indeks GDX, ITF GDX itu? Itu khusus saham-saham yang dari tambang ya. Metal-metalan, emas itu yang bisa masuk. Mereka khusus saham-saham tambang. Itu indeks global, ITF, GDXJ dan GDX biasa. Junior kalau nggak salah J-nya tuh. Ya silahkan kalau tertarik ya ini boleh. Yang sudah masuk itu tuh saham apa aja. Saat ini yang sudah masuk tuh MMN dengan, saya lupa satunya ya. MMN tuh sudah masuk di GDX ITF-nya. Itu menarik, mudah-mudahan simple. Kalau memang mau naik, cuman harga emas turun ya. Coba cek dulu. Naik tipis, open gap up malah harga emas ya. Naik 1,95%. Masih oke lah. Jadi ya tadi pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 6.800. Target 8.000. Emas. Lanjut kita ke BRPT. BRPT juga masih di bawah. Cuman sudah jauh juga dari supportnya 1.400. Sekarang di 1.700. Hampir 20% turunnya kalau cut loss ya. Ya udah resiko lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada koreksi ya itu kesempatan. Area menarik entry itu 1.500 1.400. Targetnya resisten 2.400. Bisa nggak ke situ? Harusnya bisa kalau memang ISG bullish. Mudah-mudahan ya. Ini aja dalam berapa hari nih? 7 hari dia naik sampai itu. Dari 1.200 ke 2.400. Ya kan? Tuh. 80% dalam 6 hari. Kalau memang momentumnya baik. Kita lihat aja perkembangannya nih. Ya. Itu aja untuk BRPT. Hati-hati BRPT kalau jebol 1.400 agak lama dia di bawah. Kemungkinan besar dead cat pun. Ya. BRPT. Lanjut. Brand hati-hati juga Bapak Ibu. Sideways trend pendek seperti ini antara ditarik naik ke atas atau dibuang. Supportnya pakai berapa? 3.500. Jebol itu udah Bapak Ibu yang punya harga atas mending cut loss dulu daripada nunggu lama. Tapi kalau mau silakan. Cuman dalam juga ya cut lossnya saat ini. Jadi sebaiknya seperti apa nih brand menurut saya. Tapi ini nggak harus dilakuin ya. Baik ketika tembus 4.200, pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 4.000. Nah,
Itu aja. Kenapa nggak pakai 3.500? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Menurut saya kalau dia sudah tembus 4.200 ya, kalau dia turun di bawah 4.000 ya gagal. Tapi ini pandangan saya belum tentu benar juga ya. Kadang analisis saya juga salah dan saya eksekusi gagal. Ternyata habis saya cut loss dia naik, ya udahlah. Itu bagian dari trading ya. Kita nggak bisa sempurna. Itu aja. Yang penting kita sudah menjalankan sistem trading yang sudah teruji, yang kita sudah uji, ya. Karena sistem trading saya itu banyak profitnya daripada lossnya, ya udah saya ikutin aja. Ya kalau memang harus cut loss dulu. Itu ya. Itu aja untuk brand. Coba lihat corporate actionnya, ada RUPS 24 Juni. Terakhir bagi dividen 20 tahun 2024, 2025 nggak bagi dividen. Kita lihat tahun ini bagaimana kondisinya. Target upsetnya berapa? Minimal 5.000. Dari 4.200 ke 5.000 itu kan lumayan. Upsetnya hampir 20%. Oke lah, masih menarik ya. Tapi gimana kalau hari ini dia langsung panic selling turun 3.500 tuh pembelian Bapak Ibu boleh. 3.500, 3.400 stop loss kalau gagal bertahan di atas 3.400, itu aja. Kita lihat aja dulu perkembangannya brand hari ini ya. Antam lagi di bottom nih. Cuman sudah agak jauh juga ya. Supportnya 2.600 sampai 2.550. Lumayan, cut lossnya 10% lebih. Tapi target kemana nih kalau jalan? Target jalannya terdekat itu 3.000 sampai 3.200. Nah, kita pakai 3.200 saja ya. Nah itu silakan kalau tertarik Antam ya. Harusnya kalau memang bullish Antam juga ke atas. Tinggal sama semua saham kalau jebol support dead cat bond. Tinggal pilih Bapak Ibu mana suka ya Antam. Lanjut kita ke Inco, ditutup menguat 10% ke harga 4.710. Aduh, naik tinggi ya. Yang seperti ini nih, aduh jadi bingung kan. Mau beli takut dia ambrol, supportnya jauh 4.200. Ini dia sudah dekat resisten 5.000. Ya lihatlah, kalau koreksi-koreksi dikit ambil aja Bapak Ibu. Yang penting gak dead cat bond. Ini kan belum naik nih. Kalau memang ISG bullish, harusnya dia lebih cenderung naik daripada turunnya. Ini kan lagi sideways, cuman agak lebar range sideways-nya ya. Dari support ke resisten tuh ada sekitar 10-15%. Gini, kalau dia naik-naik, kalau dia turun-turun, cut loss, udah cicil beli aja. Mumpung belum naik banyak ya. Ini bisa jadi minggu kemarin dan minggu ini swing low dia nge-break ke 4.800, 5.000 bullish. Target 6.000 lah terdekat. 5.000 ke 6.000 20%. Mudah-mudahan jalan. Ini aja 10% sangat mungkin kan. Satu hari, apalagi 1 bulan ke depan sampai Juli. Kalau cari 20%, kalau memang momentumnya ada ya naik. Inco. TIN siap. Lanjut kita ke TIN, siap-siap Bapak Ibu. Kalau dia tembus 3.400 nih juga menarik. Bisa lanjut arah 4.000. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja ya. Menarik nih TIN kalau tembus 3.400 arah 4.000. Supportnya agak jauh Bapak Ibu, 3.000. Silahkan kalau tertarik. Untuk TINS, itu aja untuk TINS. Bagus TIN, kenapa? Karena dia MACD-nya sudah mengarah ke atas. Sudah golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Dan TINS itu hari Kamis jebol MA20, terus naik lagi di atas MA20. Oke lah, coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, candlenya bullish engulfing, menutup penuh candle hammer minggu sebelumnya. Mestinya lebih cenderung ke atas. Siap-siap tembus 3.400, 3.500 hari ini. Harusnya Juni akhir 2 minggu lagi 4.000 minimal. TINS itu. Lanjut kita ke Akra, time frame weekly-nya juga bagus. Akra ditutup menguat 2,46% ke harga 1.250. Weekly-nya oke, daily-nya oke juga. Pakai support berapa? Pakai support 1.200, 1.180, jangan jebol. Resistennya pakai, ya ini udah dekat resisten. Dari support ke resisten tuh 100 poin, 1.200 sampai 1.300. Ini di resisten. Setelah itu 1.400. Next 100 poin, 100 poin tuh support resisten untuk Akra. Ya silahkan. Artinya kalau mau dapat harga agak murah, Akra beli dekat-dekat support. Supportnya saat ini 1.200. Jadi kalau ada koreksi hari ini, itu kesempatan beli kalau tertarik. Tapi ini disclaimer ya. Bisa ya, kuncinya jangan jebol 1.200, 1.180. Kalau jebol dead cat bond. Itu aja pokoknya, ingat Bapak Ibu. Kalau saham-saham yang Bapak Ibu pilih jebol support minggu kemarin, nih harga terendahnya udah ke bawah. Ya, itu aja untuk Akra. Lanjut ESA. ESA belum naik banyak Bapak Ibu. Supportnya masih dekat tuh 570.
Jangan jebol. Aduh, ini sih paling maksimal 7% cut loss. Targetnya upsetnya minimal 15%. Keberapa? 680 700. Siap-siap nih kalau tertarik ya. Untuk ESA menarik nih. Ini rewardnya kalau Bapak Ibu tertarik. Tuh, cut loss-nya 6% aja, rewardnya minimal itu 14 sampai 17%. MACD mulai menyempit mengarah ke atas. Coba lihat temporal weekly-nya. Weekly-nya ada pembalikan arah setelah 6 hari beruntun turun. Ya, harusnya rebound lah ke atas. ESA ya. Terakhir NCKL candle weekly-nya bullish angle pink menguat 13,38% ke 810. Daily-nya bagus juga. Dia breakout. Udah nih pakai support berapa? 780. Pokoknya ingat, support minggu kemarin jangan jebol. Kalau jebol dead cat bond. Target naiknya ke berapa? 1000 terdekat. Ya, tembus itu ya siap bullish untuk NCKL. Menarik gak NCKL? Menarik menurut saya. Silakan. Cuman harga belinya yang kurang menarik ya, karena sudah tinggi. Jadi kalau ada panic selling, hari ini ada profit taking, itu kesempatan Bapak Ibu beli. Kalau tertarik, beli saat merah. Biar lossnya kalau cut loss tipis. Saat kondisi seperti ini. Tapi ini disclaimer ya. Kalau di Burnet Trader, kalau memang harus beli harga atas juga kami beli. Contohnya Breeze kemarin kami beli agak tinggi tuh. Karena ada titik-titik harga yang harus dia tembus untuk naik. Dan benar dia naik. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk bergabung Burnet Trader, itu free. Caranya di deskripsi. Silahkan kalau tinggal pilih mana sekuritas yang Bapak Ibu sudah punya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik langsung aja lihat caranya di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.